Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas pengantar manajemen paralel 9. Kami akan mempresentasikan bab 5, yaitu dasar-dasar perencanaan dan manajemen strategik dengan studi kasus PT Nestle Indonesia. Berikut adalah anggota dari kelompok 6. Yang pertama adalah Rifki Setiadi dengan NIM E315, kemudian Rofi Nadia E331, Fikran Muhammad E363, Restri Fahanid E34168, dan Hilfi Nurlaili E3112. Yang pertama, kami akan mempresentasikan terkait dari latar belakang PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia adalah awak perusahaan Nestle SA yang berpusat di Vevey, Swiss dan telah beroperasi selama lebih dari 150 tahun di 189 negara dengan lebih dari 2.000 merek yang seluruhnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih sehat. Sebagai perusahaan gizi, kesehatan, dan keaviatan terkemuka di dunia, Nestle mulai beroperasi di Indonesia mulai tahun 1971. PT Nestle Indonesia kini memperkerjakan sekitar 3.700 karyawan dan mengoperasikan 3 pabrik, yaitu pabrik Kejayaan di Jawa Timur untuk mengolah produk susu dengan merek Denko dan Bear Brand, lalu pabrik Panjang di Lampung untuk mengolah kopi instan yang dengan merek dagang Nescafe, serta pabrik di Karawang, Jawa Barat untuk memproduksi susu Denko, Milo, dan Cerelac. Berikut adalah berbagai macam produk Nestle Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Nestle merupakan salah satu perusahaan terbesar dan terkemuka dalam memproduksi makanan yang bergizi. Selanjutnya merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan PT Nestle untuk menetapkan tujuan. Yang pertama yaitu meninjau misi organisasi, yang kedua evaluasi ketersediaan sumber daya, yang ketiga menetapkan tujuan secara individu maupun bersama, yang keempat menuliskan tujuan dan mengomunikasikan, yang kelima yaitu meninjau ulang tujuan. Berikut merupakan perencanaan yang dilakukan PT Nestle. Perencanaan sendiri merupakan aktivitas manajerial utama untuk menentukan tujuan, strategi, dan rencana kegiatan suatu organisasi dengan tujuan memberikan arah, mengurangi risiko, dan mengendalikan organisasi. Untuk melakukan perencanaan sendiri perlu menetapkan tujuan-tujuan. Tujuan PT Nestle secara finansial dengan meningkatkan profit perusahaan, kemudian ada tujuan strategis dengan menguasai pasar, dan state goals yaitu memberikan produk-produk yang sehat berkualitas dengan cita rasa yang sehat bagi masyarakat Indonesia sehingga meningkatkan gizi, kesehatan, dan keaviatan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada strategi manajemen. Strategi manajemen yang dilakukan PT Nestle Indonesia adalah dengan melakukan kontrol secara desentralisasi melalui pendelegasian unit bisnis di masing-masing negara untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keadaan negara masing-masing. Sistem koordinasi melalui teknologi informasi untuk memperoleh competitive advantage. Tingkatan strategi PT Nestle Indonesia terdiri dari 2 tahap. Yang pertama ada strategi unit bisnis atau competitive strategy. Strategi yang fokus pada bagaimana organisasi akan bersaing di masing-masing strategic business units yang dimiliki PT Nestle, selalu mengutamakan kualitas sebagai competitive strategy yang membedakan dengan perusahaan lain. Yang kedua, strategi korporasi. Rencana keseluruhan manajemen puncak untuk seluruh organisasi dan unit bisnis strategisnya. Strategi korporasi PT Nestle dilakukan dengan yang pertama growth, yaitu dengan ekspansi pada pasar dan produk baru. Dibuktikan dengan ekspansi Nestle di 169 negara dengan lebih dari 2.000 merek dagang. Yang kedua, stability, yaitu dengan menjaga posisi yang ada, Nestle masih menjadi perusahaan terbesar yang memproduksi makanan. Yang ketiga, renewal, yaitu meninjau kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Baik, selanjutnya analisis menentukan strategi manajemen. Yang pertama,
ada kinerja organisasi yang tinggi. Lalu selanjutnya ada manajer yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dan yang terakhir, dapat mengkoordinasikan unit organisasi yang beragam. Selanjutnya ada analisis eksternal dan internal PT Nestle. Untuk analisis eksternal, yang pertama opportunities, sudah dikenal baik oleh masyarakat untuk menciptakan produk yang berkualitas, bergizi, dan cita rasa yang lezat. Lalu, PT Nestle menciptakan banyak makanan yang sehat sehingga menjadi brand nomor 1 di Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Lalu yang terakhir, memperluas pasar karena memiliki produk yang terkenal. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama, produknya dianggap memiliki harga yang mahal sehingga membuat konsumen berpikir ulang untuk membeli produk Nestle. Lalu yang terakhir, isu lingkungan akibat Nestle mengemas produknya dengan sampah plastik yang masif sehingga pernah didemo oleh aktivis lingkungan. Berikutnya ada analisis internal PT Nestle. Yang analisis internal terdapat dua, yaitu strength dan weakness. Strength, PT Nestle didukung oleh teknologi yang canggih untuk produksi. Lalu PT Nestle juga mempunyai tenaga ahli untuk menciptakan sebuah produk. Lalu PT Nestle juga memiliki manajemen yang baik. Namun terdapat kekurangan dari PT Nestle, yaitu mereka membutuhkan modal besar untuk teknologi dan dalam segi promosi yang mengakibatkan pada tahun 99 penjualannya anjlok. Boleh lanjut? Mohon maaf, bisa dilanjut? Kesimpulannya, PT Nestle Indonesia sejauh ini sudah menerapkan dasar-dasar perencanaan dan manajemen strategi yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penerapan strategi-strategi yang ada pada Nestle, dilihat dari strategi pertumbuhan dan strategi pengembangan produk Nestle yang mengusung slogan Good Food, Good Life, sudah membuktikan dengan semakin berkembangnya produk-produk Nestle yang mengedepankan kualitas dan meningkatkan level kesehatan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.